Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di perkuliahan statistik deskriptif. Pada pertemuan 11 ini kita akan membahas tentang tentang aplikasi statistik deskriptif pada kasus sistem informasi. Capaian pembelajaran di pertemuan 11 ini diharapkan setelah dapat mengikuti materi ini, kita dapat menganalisa data pengguna, yaitu bagaimana mengolah data log aktivitas dan metrik performa sistem informasi secara deskriptif, lalu membuat laporan statistik, yang mana bagaimana menyusun ringkasan parameter, numerik, dan visualisasi data yang terukur. Lalu yang ketiga, dapat menyajikan insight, dapat mengubah angka-angka mentah menjadi rekomendasi taktis dan strategis untuk perbaikan kualitas sistem aplikasi maupun infrastruktur jaringan. Dalam hal ini di kasusnya adalah sistem informasi pada jaringan. Sedangkan statistik deskriptif itu adalah dalam dunia sistem informasi, statistik deskripsi bertindak sebagai jembatan yang mengubah data mentah atau raw data menjadi pengetahuan yang nanti bernilai atau actionable knowledge untuk yang membutuhkannya. Dalam ini adalah perusahaan yang mengelola sistem informasi. Dan peran utamanya meliputi contohnya adalah mengolah data mentah, yaitu merangkum ribuan baris log transaksi atau aktivitas user menjadi nilai ringkas seperti mean, rata-rata ya, median yang sering muncul, modus, median yang tengah, yang nilai tengah, modus yang sering muncul, dan standar deviasi. Lalu yang kedua, menampilkan informasi yang efektif, yang mana dapat menyajikan struktur data melalui grafik dan tabel dinamis yang mudah dibaca oleh tingkat manajemen dan eksekutif maupun owner atau pimpinan stakeholder yang lainnya. Lalu kalau yang ketiga yaitu mendukung dalam pengambilan keputusan, di mana di sini disediakan bukti empiris yang objektif dan menyampingkan juga asumsi subjektif atau tebak-tebakan dalam siklus pengembangan sistemnya. Nah, lalu contoh data real dalam sistem informasi, misalnya seorang analis data akan sangat sering berhadapan dengan jenis-jenis dataset berikut di industri sistem informasi. Misalnya data login pengguna seperti timestamp, frekuensi akses bulanan, atau durasi session, untuk mengetahui tingkat keterkaitan dan engagement daripada user atau engagement user. Nah, yang kedua adalah data transaksi seperti nominal belanja, jumlah item di keranjang, lalu metode pembayarannya. Ini khusus untuk analisis pendapatan dan tren perilaku belanja. Selanjutnya adalah data penjualan, contohnya misalnya tren produk yang paling laku atau performa penjualan merchants. Itu bisa juga efektivitas konversi promo produk. Lalu dari data suplai pengguna bisa juga dimanfaatkan seperti dari skala Likert atau kepuasan pengguna, skala Likert kepuasan pengguna, skor CSAT seperti Customer Satisfaction Score, dan NPS atau Net Promoter Score. Lalu yang kelima, kita juga bisa jadikan data performa saver
Ya, ini bersifat hardware jaringan. Apa aja yang bisa diambil seperti persentase pengguna CPU, lalu kapasitas penyimpanan di dalam disk storage, lalu waktu tunggu query atau database atau latensinya. Lalu di dalam tahapan analisis data deskriptif ada beberapa prosedur yang standar yaitu untuk pengolahan data yang mana untuk menghasilkan laporan yang memang diperlukan seperti mengumpulkan data collection, ekstraksi data database SQL maupun NoSQL, file CSV ataupun log server. Lalu yang kedua membersihkan data atau data cleaning di mana ini dapat menangani nilai kosong missing values, lalu menghapus data duplikat dan mendeteksi dan membuang salah input. Lalu prosedur yang lain seperti mengolah data atau data processing itu menghitung ukuran pemusatan, penyebaran, kemencengan, dan keruncingan datanya yang sudah kita pelajarin di pertemuan sebelumnya. Lalu di visualisasi data atau data visualization itu membuat chart yang sesuai seperti bar, pie, scatter, dan box plot atau juga sering kita gunakan itu kurva distribusi seperti yang chart-chart yang lain juga ya. Lalu yang kelima interpretasi hasil atau data interpretation yang mana ini diharapkan dapat menarik kesimpulan yang logis dan menyusun rekomendasi bagi tim developer atau manajemen. Lalu dalam contoh kasus analisis kepuasan pengguna aplikasi kampus seperti contohnya adalah di dalam universitas, satu universitas itu menyebarkan survei kepuasan terhadap aplikasi portalnya atau akademiknya ya, yang baru dimiliki dengan skala rating antara 1 sampai 5 misalnya. 1 sangat kecewa dan 5 sebenarnya sangat puas. Jadi berikut adalah misalnya ya contoh dari 100 responden yang sangat kecewa itu 5 pengguna misalnya. Yang sangat kecewa tadi, kalau kecewa 10 pengguna, yang cukup puas ada 20 pengguna, lalu 4 puas ada 40 pengguna, dan sisanya sangat puas itu 25 pengguna. Dari situ bisa dilihat apa kekuatan dari skalanya paling kuat di mana di dalam rating kepuasan. Kita bisa lihat yang paling tinggi adalah yang puas, itu ada 40 pengguna. Lalu yang kedua adalah sangat puas, itu 25 pengguna. Lalu yang ketiga itu adalah cukup puas, itu adalah 20 pengguna. Yang keempat itu yang merasa kecewa ada 10 pengguna dan 5 pengguna. Seperti itu kita bisa lihat presentasinya langsung. Kebetulan ada 100 responden jadi bisa langsung dibulatkan menjadi persentase. Jadi 40% itu dan 25% yang merasa puas gitu ya. Di atas cukup puas ada 65% dan sisanya 30%. 15% yang kecewa gitu. Dari hasil analisis deskriptif tadi, misalnya tadi modul rating terbanyak, ya kita lihat tadi sudah sempat dijelaskan, berada di angka 4, yaitu dipilih 40 pengguna, yang menunjukkan mayoritas pengguna merasa puas. Lalu mayoritas data sebanyak 65% pengguna memberikan rating tertinggi, yaitu gabungan 4 dan 5, seperti dilihat di sini ya, 4 dan 5. Dan dari estimasi rata-rata atau nilai min bisa dilihat kisaran 3,7 yang mengidentifikasikan tingkat kepuasan agregat yang cenderung baik. Dari insight bisnis dan rekomendasi yang didapat adalah aplikasi sudah berjalan dengan cukup baik dan diterima secara positif oleh mayoritas sivitas akademik. Namun tim IT atau yang pembuat website ini tidak boleh mengabaikan karena 15% dari pengguna yang memberikan nilai 1 dan 2 masih cukup ada gitu ya. Nah, dari situ diperlukanlah evaluasi lanjut atau kualitatif untuk mengetahui apakah kelompok yang tidak puas ini mengalami kendala teknis seperti bugs, perangkat tidak kompatibel, atau antarmuka
user interface yang membingungkan. Dari situ bisa dilihat, nah dan di situ kita bisa misalnya mengambil chartnya seperti apa gitu ya. Di dalam hal ini kita mengambil jenis grafiknya adalah kurtosis atau kuncingan data. Jadi jenis visualisasinya ada tiga jenis chartnya ya. Ada chart bar, chart pie, dan ada dua ya, ada dua. Lalu digunakan untuk Python-nya itu sendiri menggunakan scatter plot dan box plot. Nah, scatter plot itu seperti itu. Nah, misalnya kita bahas dulu pertama bar chart itu. Bar chart itu yaitu membandingkan kuantitas atau nilai antar kategori discrete. Contohnya misalnya jumlah pengguna aktif per fakultas atau jenis sistem operasi gawai pengguna. Nah, itu namanya kategori discrete. Itu lebih cocok ke bar chart atau diagram batang. Kalau dia menunjukkan proporsi atau persentase bagian terhadap total keseluruhan, misalnya ada berapa persen, maka yang chart yang cocok itu adalah diagram lingkaran atau pie chart. Nah, di dalam hal ini kita pakai 5 kategori ya. Nah, makanya bisa kemungkinan pakai pie chart juga. Lalu apa kalau untuk penggunaan Python itu sendiri kita menggunakan scatter plot dan box plot. Gimana kalau di bahasa pemrograman Python itu scatter plot itu untuk melihat hubungan korelasi dua variabel numerik, lama akses dan bandwidth. Kalau box plot itu sendiri itu melihat sebaran data numerik tunggal dan mendeteksi pencilan anomali seperti latency API server. Lalu sedangkan untuk ekosistem tools analisis datanya, misalnya seorang lulusan sistem informasi wajib menguasai kombinasi tools berikut sesuai dengan kebutuhan industri ya. Misalnya Excel, terus analisisnya menggunakan uh, karena dia fungsinya sangat andal untuk analisis statistik deskriptif cepat, pivot table, kuesioner sederhana, dan pembuatan chart dasar. Nah, ini kalau yang menggunakan Excel, tapi diharapkan Excel-nya itu di atas tahun 2016, Office 2016. Karena yang di bawahnya ada beberapa kekurangan dalam hal chart. Lalu kalau misalnya kalian lebih mau yang free, itu menggunakan Python atau Pandas atau Seaborn. Di dalamnya itu ada Pandas dan Seaborn. Nah, yang ini wajib untuk dataset berukuran raksasa seperti big data. Nah, ini ya, otomatisasi laporan atau log harian dan pembersihan data kompleks dan analisa tingkat lanjut. Seperti ini, makanya cenderung yang bekerja sebagai pengelola big data itu menggunakan Python. Walaupun ada Power BI ya. Power BI ini atau Tableau itu misalnya Power BI itu bagus tapi dia digunakan untuk membangun eksekutif dashboard yang interaktif, real time dan memantau KPI bisnis secara visual. Tapi Power BI itu tidak free, dia itu berbayar ya. Ada license-nya seperti itu. Nah, ini kode Python Google Colab di pertemuan 12 yang bisa digunakan. Di sini dapat adalah nomor pertama itu menyiapkan dataset survei. Misalnya dalam hal ini yang tadi kita sudah gunakan ada 100 koresponden dan hasil-hasilnya gitu ya. Dan dari sini kita bisa melihat ada beberapa nilai yang dimasukkan gitu. Misalnya hasilnya ada 5 gitu ya. Yang satu kali berapa, nah itu bisa dilihat ya. Nanti hasilnya terlihat. Nah, kesimpulan dari pertemuan 12 ini adalah sebagai nilai vital statistik deskriptif dalam ranah sistem informasi, statistik deskriptif ini tidak sekedar hanya rumus hitungan matematika saja yang kering gitu ya, melainkan instrumen esensial untuk bagaimana kita memonitor kesehatan dan kualitas operasional teknologi. Lalu landasan keputusan yang berbasis data. Seperti itu ya. Gimana dapat melalui tahapan analisis data yang disiplin, lalu diekstrak hingga dapat menghasilkan yang bisa diinterpretasikan.
Lalu, manajemen kampus atau perusahaan dapat mengambil keputusan taktis secara akurat dan objektif tanpa menekan nerka. Lalu penguasaan tools atau terintegrasi, yaitu kemampuan memandukan keunggulan hitungan cepat Excel, fleksibilitas coding Python Pandas, serta keindahan visual dashboard Power BI, yang mana ini merupakan nilai keunggulan kompetitif utama. Jadi bagi seorang lulusan rumpun teknologi informasi di era transformasi digital sangat diperlukan ya untuk penggunaan untuk integrasi ini. Nah, seperti ini ada beberapa latihan yang dapat dikerjakan. Nanti bisa dilihat di aplikasi, aplikasi pembelajaran ya, seperti link. Nah, itu saja yang bisa saya dapat sampaikan dalam pertemuan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Sekian dan terima kasih.